Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita akan bahas nih tentang salah satu pelanggaran keamanan terbesar dan teraneh di abad ke-20, di mana seorang penyusup bisa masuk dan melintasi keamanan yang begitu ketat di istana Buckingham, kemudian masuk ke kamar tidur ratu saat sang mulia ratu sedang tertidur. Siapa dia? Michael Fagan. Tanpa berlama-lama, kita akan bahas di Bacarita dulu. Mari sama-sama orang bercerita di Bacarita dulu. Chapter pertama, kisah awal. Michael Fagan adalah seorang pria, pelukis, dan dekorator yang berusia 34 tahun di tahun 1982. Dia lahir di London tahun 1948. Dia berhasil mengelabui pihak keamanan super ketat dari istana Buckingham untuk masuk ke istana sebanyak 2 kali, dan kali kedua dia masuk, dia bisa bertemu dengan Yang Mulia Ratu Elizabeth II. Dan suksesnya Michael Fagan menerobos istana ini, dia sampai menjadi berita yang sangat mengebohkan di abad ke-20 saat itu. Sebelumnya dia berhasil masuk ke lingkungan Buckingham dan melompati pagar, memanjat tembok. Ia kemudian duduk di sebuah kursi takhta dan mabuk wine. Kasus ini juga menjadi perbincangan yang sangat luas. Namun, dia belum puas. Masih ada aksi jauh yang lebih luar biasa dan sangat gila, sensasional dari Michael Fagan. Hanya 2 hari kemudian, ternyata Michael Fagan tidak hanya memasuki lingkungan istana Buckingham, tapi dia juga mampu memasuki kamar tidur Sang Ratu Elizabeth. Setelah Michael berhasil naik melalui pagar, dia kemudian bersembunyi di balik kerai dan masuk ke sebuah ruangan di lantai dasar melalui jendela yang tidak terkunci. Kemudian, dia juga menemukan ruangan jutaan pound sterling dolar, yaitu berisi koleksi perangko milik dari Raja George V. Kemudian alarm berbunyi sebanyak 2 kali. Namun, polisi tidak mengira bahwa itu ada seseorang di dalam ruangan tersebut. Kemudian dimatikan oleh polisi, dia mengira kalau itu adalah salah satu kesalahan teknis. Setelah 15 menit dia menikmati tur kerajaan seorang diri, dan meskipun staf kerajaan melihat dia, namun perilaku Michael tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Michael mengklaim bahwa dia menemukan jalan-jalan dari apartemen pribadi ke kerajaan melalui foto-foto yang dia punya. Pertama, dia masuk ke ruangan depan, tempat ia memecahkan asbak kaca hingga berkeping-keping, dan masuk ke kamar tidur Yang Mulia Ratu Elizabeth II pada pukul pagi 7.15 pagi, waktu setempat. Dia membawa pecahan asbak tersebut dengan intensi ingin menyakiti dirinya sendiri di hadapan sang ratu. Dia melanjutkan dengan deskripsi ruangan tidur dan gaun yang ratu kenakan. Dia bilang kalau sebuah ranjang ganda di dalam kamar single. Tentunya dia tertidur di sana sendiri. Gaun malamnya adalah salah satu gaun dengan motif liberty sepanjang lutut. Masuknya Michael tentu membuat sang ratu kaget. Kemudian sang ratu menekan alarm. Sersan polisi di koridor luar baru menyelesaikan jam kerjanya, sehingga alarm tersebut tidak menarik perhatian siapapun. Sang ratu kemudian menginstruksikan penerima telepon kerajaan untuk mengirimkan polisi ke kamar tidurnya. Menelpon 10 menit kemudian tidak ada yang datang. Laporan saat itu menyatakan bahwa ratu dan Michael berbincang selama 10 menit. Perbincangan yang panjang. Meski Michael membantahnya, Michael bilang kalau tidak ada. Ia melewati saya dan keluar dari kamar tanpa alas kaki. Sang ratu kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri dan menuntun Michael Fagan keluar dari kamarnya dengan bantuan pengurus kamar, membawanya ke sebuah kamar setan terdekat dengan alasan ingin memberikannya rokok. Pelayan ratu, Paul namanya, dia kemudian kembali ke istana setelah mengajak anjing peliharaan sang ratu, dan kemudian pengurus kamar di dalam kamar setan dengan Michael. Dia bertemu. Paul kemudian menyatakan kepada sang juri di Old Bailey ketika sidang Michael Fagan atas tuduhan pencurian. Dia bilang kalau laki-laki tersebut sangat tegang. Kemudian saya bertanya, apakah Anda ingin minum sesuatu?
Langsung Michael tampak ramah dan menjawab, "Iya, bolehkah saya meminum sesuatu?" The man had cut himself on a broken window and left bloodstains on the Queen's bed. Yesterday's intruder was able to get through an elaborate system of electronic alarms, as well as past palace guards and police. Bagian kedua adalah tanggapan Michael Fagan terhadap film The Crown Season 4. Michael Fagan tidak suka dengan penggambaran karakternya di The Crown Season 4. Dia mengkritik Netflix karena menggambarkan dirinya terlalu jelek dan tidak berkarisma. Saya sangat kaget ketika melihat Tom memainkan diri saya. Mereka seharusnya bisa menemukan seseorang yang lebih mirip dengan saya. Saya lebih menarik dari dia, dan dia tidak berkarisma, ujar Michael Fagan yang dikutip dalam Daily Mail. Michael Fagan yang kini berusia 74 tahun mengatakan bahwa ada beberapa kejadian dalam adegan tersebut yang tidak digambarkan secara benar. Menurutnya, adegan itu hanyalah fiksi belaka, sangat tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dia bilang kalau, "Saya tidak menghindari siapapun, saya hanya mencari ratu. Bila ada seseorang muncul di depan saya, mungkin saya langsung bertanya, apakah ada ratu? Di mana ratu? Saya ingin bertanya dengannya." Cerita Fagan kepada The Sun. Suatu adegan yang mengusik Michael Fagan adalah momen di mana Tom meminta rokok kepada Ratu Elizabeth II. Hal tersebut sebenarnya tidak terjadi, karena Fagan mengatakan bahwa ia masih sangat menghormati ratu dan memiliki rasa malu di hadapan ratu. Penggambaran saya dalam serial tersebut sangat tidak sopan dan membuat saya seolah-olah menakutkan. Saya kecewa, tidak ada orang yang menghubungi saya terlebih dahulu sebelum membuat versi film atas kejadian tersebut, ujar Fagan. Part ketiga, Ratu wafat. Michael Fagan ternyata menderita skizofrenik, yaitu keadaan penuh delusi, halusinasi, dan cara berpikir lompat-lompat. Michael Fagan kini berusia 74 tahun dan ketika mendengar Ratu Elizabeth meninggal dunia, dia langsung merasa sedih. Saya sangat merasa sedih ketika dia sudah wafat. Saya tidak ingin mengatakan apapun, hanya berharap dia akan istirahat dengan tenang, kata Michael Fagan di dailymail.co.uk. Ratu Elizabeth akan dimakamkan pada hari Senin 9 bulan 9 2022. Saya tak ingin menghadiri pemakaman beliau, tapi saya akan ke gereja dan menyalakan lilin untuk beliau dan semoga membantunya, ujar Michael Fagan lagi. Ditanya tentang Pangeran Charles yang akan menggantikan Ratu Elizabeth II sebagai pemimpin Britania Raya, Michael Fagan punya pendapat sendiri. Michael Fagan bilang, "Saya kira Charles akan melakukan pekerjaan dengan baik dan merawat planet ini. Ia akan bagus dengan posisinya," ujar Michael Fagan. Sekian bercerita tentang Michael Fagan, salah satu sosok pria fenomenal paling menghebohkan pada tahun 1982. Ceritanya masih terdengar hingga kini, di mana dia adalah satu-satunya sosok yang bisa masuk ke kamar tidur ratu, mengelabui pihak keamanan super ketat. Terima kasih teman-teman yang sudah lihat dan dengar bercerita ini, baik dari Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor Podcast, Overcast, Radio Publik, Reponik, Castbox, Podcast Republik, Reponik, Listen Notes, Radio Publik. Saya sudah ulang-ulang berapa kali nih. Maupun dari bacaritadulu.wordpress.com. Terima kasih banyak. Semoga di tahun 2023 Bacarita Dulu lebih banyak topik, lebih banyak berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.